Gitu. Jadi kalau mazhab Maliki niku saya masukkan ke dud nggih. Masuk enggak? Kalau enggak masuk ya terserah. Kalau menurut saya itu entung bisa dimasukkan ke dud dan itu kategori hasarat ya. Itu boleh dikonsumsi dengan catatan harus disembelih. Nah, Zaman tadi menanyakan menyembelihnya gimana nah, gitu itu. ya. Lah menyembelihnya Nah, itu itu. menyembelih entung, menyembelih apa? Oh, Kan nggak ada lehernya, Ustaz. nggih, Bagaimana bekecot. caranya? Nah, itu enggak sama nggih. Oh, Karena di situ dalam kitab apa itu saya lupa kitabnya tapi dijelaskan. Jadi cara-cara menyembelih niku macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Minda Islami TV, media informasi dan dakwah Islami, penyuluh agama Islam Kecamatan Kesamben. Sudah banyak sekali pertanyaan yang muncul di pembahasan sebelumnya. Ini kita tampilkan. Nah, ini nanti akan kita bahas bersama dengan narasumber kita tetap, yaitu Bapak Kiai Munirul Hafidz. Beliau adalah selaku Ketua Bahsul Masail MWCNU Kecamatan Kesamben. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya, sehat? Alhamdulillah saya. Sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di channel kita, butuh ekstra untuk membahasnya. Semoga ke depan kita lebih aktif lagi untuk selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para netizen gitu Pak Ustadz, nggih. Nah, nggih, kayaknya kita sudah gak lama nggak bincang-bincang Ya, betul. seputar hukum. Ya. Ingat saya terakhir dulu masalah apa itu bekecot. Nah, nggih. Hukum bekecot. Yaitu sudah kita tampilkan, kita ambil pertanyaan tentang sekarang lagi musim kepompong atau entung Pak Ustadz. Ini bagaimanakah hukum mengkonsumsi atau makan entung atau kepompong dari banyak biasanya itu kepompong dari pohon jati. Monggo Pak Ustadz. Kepompong dari pohon jati, maksudnya kepompong itu kan yang gimana ya? Kan kepompong kan selama ini yang saya ketahui itu kan ada itu loh yang apa yang ceblok di bawah itu loh. Nah, gini. Ceblok di bawah kan jatuh ke bawah kemudian seperti ditebu-tebu itu loh. Nah, ditebu-tebu biasanya kalau dipacul ya, dicangkul itu ada kayak ulat gede-gede. Itu embuk itu. Oh gitu. Embuk itu yang memakan akar dari tumbuhan. Yang ditanyakan intinya yang di daun kepompong. Jadi kan proses menjadi kupu itu kan dari ulat, kepompong, setelah kepompong akan menjadi kupu. Nah, biasanya yang dimakan orang-orang itu ketika masih menjadi kepompong, bukan menjadi ulatnya atau kupu-kupunya, tapi saat menjadi kepompong. Berarti kan inti yang ditanyakan itu yang seperti ulat yang di daun itu toh. Ya. Daunnya biasanya apa itu? Luntung-luntung itu apa? Ya, dibuat rumahnya kepompong itu. Itu sudah sudah hidup itu, hidup. Hidup, masih hidup. Oke. Kan kepompong pohon jati itu kan setelah ulat itu memakan daun jati, ketika akan menjadi kepompong kan turun ke bawah. Dia akan menjadi kepompong di daun-daun yang jatuh-jatuh itu. Jadi cara mencarinya itu mudah. Di bawahnya itu dicari itu sangat cepat. Kemudian juga kalau dijual itu mahal Pak Ustadz ternyata. Dan itu banyak ya yang makan tuh. Banyak. Di mana-mana itu. Di mana-mana di kalau pinggir-pinggir. saya jijik gila, artinya terlepas dari hukumnya apa, gak mau saya itu kepompong. Karena melihat sebelumnya adalah ulat yang dikatakanlah bikin gatal gitu ya tadi. Bikin gatal, membahayakan, enggak lah. Ya, gatal saja. Monggo. Terus yang ditanyakan masalah hukumnya hukum niku. mengkonsumsi. Hukum mengkonsumsi niku. Jadi gini ya Mas, jadi masalah
kepompong atau entung niku nggak beda jauh dengan yang kita bahas dulu. Kalau pertanyaannya masalah kepompong, yaitu masalah bekecot, nggak beda jauh. Artinya coro jawabannya gitu. Nanti alur pembicaraannya itu sama. Artinya kepompong itu jenis apa kalau dalam hukum Islam ya, dalam fikih Islam ya, itu sama persis dengan bekecot. Jadi kepompong itu termasuk jenis hasyarat. Entung ya, kepompong entung kan sama saja. Sama. Termasuk jenis hasyarat kalau di dalam fikih-fikih Islam itu namanya hasyarat. Hasyarat itu ya gegermetan secara bahasa Jawanya, atau ya hewan-hewan kecil-kecil, nah, seperti ya jenis itu apa, lalat, serangga, terus semut, gurem, nah, ya, ulat, itu namanya semuanya hasyarat. Coro ya, semuanya itu hasyarat. Dan sudah para ulama sepakat, terutama para ulama Syafi'iyah sepakat bahwa hukum memakan hasyarat itu haram, itu haram atau tidak diperbolehkan. Itu di dalam kitab, saya carikan dulu ya. Cara referensinya itu di dalam kitab ini. Berarti jenengan itu kalau menghukumi sesuatu pasti dasarnya harus ada dari kitab, Pak Ustadz ya, tidak berdasarkan, kadang netizen kan menghukumi sesuatu karena menggunakan pikirnya sendiri, menggunakan penilaiannya pribadi, itu nggak boleh, Pak Ustadz ya? Ya harus dari dari kitabnya ulama, jadi dari dawuhnya ulama. Oh, iya. Karena kan zaman sekarang ini kan istilahnya kita itu untuk berijtihad. Berijtihad itu menggali hukum secara mandiri langsung dari Al-Quran atau Al-Hadis, itu ya kayaknya sudah tidak mampu lagi. Dan itu ya bukan kapasitas saya. Ya. Dan bagi orang yang belum mampu seperti itu, kalau aturan Islam itu harus nih wajib taklid. Taklid itu ya mengikuti pendapat dari para ulama. Dan para ulama yang berkompeten di bidangnya. Dan para ulama itu dalam menggali hukum tidak asal-asalan, tidak ngawur. Artinya ya tetap sesuai kaidah-kaidah dan tetap dasar utamanya tetap dari Al-Quran dan Al-Hadis gitu loh. Cuma beliau kan mampu. Nah, karena kita ini nggak mampu, ya cukup kita itu ngikut pada dawuhnya para ulama yang berkompeten kan gitu. Berarti di dalam Islam ini yang sudah disahkan ya. Disahkan, diakui secara luas internasional dalam bidang fikih itu harus mengikuti ulama-ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali. Jadi pokoknya sudah ada cantolannya gitu. Ada gandolannya ke situ. Ya gak apa-apa kan gitu. Jadi kalau menurut ulama-ulama Syafi'iyah terutama dan didukung oleh hampir mayoritas niku. Jadi 3 mazhab niku semua sepakat bahwa semua gegermetan atau hasyarat atau khosasul ardi itu haram. Di dalam kitab fikih mazhabil arba'ah di situ dikatakan al-itijah al-awwal huwa hurmatu jami'il hasyarat listighbathiha wa nufurit tiba' as-salimah minha. Jadi ya pendapat yang pertama ini mengharamkan seluruh jenis hasyarat. Jenis hasyarat listighbathiha karena dianggap menjijikkan, istighbath atau khobath. Terus tiba yang salimah, jadi watak tabiat yang normal itu umumnya itu ya jijik ya, nggak suka itu sesuai dengan dawuhnya Allah, firman Allah, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith.
Nah, ini pendapat yang sepakat itu haram niki adalah ulama-ulama mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Jadi kan mayoritas berarti kan. Yeah. Terus masalah untuk referensi yang lebih spesifik ya, spesifik ke masalah entung atau ya ulat-ulat jati, ulat jati. Yeah. Itu terdapat dalam kitab Al-Hayawan Al-Kubro. Ya. Di situ dikatakan Al-Asari. Jadi istilah kepompong itu asari. Asari itu adudut. Nah, asari niku dut ahmar. Ya. Dut ahmar. Jadi dut niku ya sejenis ulat atau set. Nah, uget-uget yang merah yakunu fil bakol terdapat di dalam sayur-sayuran yang salihu bisa berubah fayasiru firosan menjadi kupu-kupu. Nah, kan pas ya, sesuai ini yaitu asari. Langsung saja di situ dikatakan yahrumu akluha li'annaha minal hasyarat. Jadi haram dimakan karena kepompong ya. Itu termasuk jenis hasyarat, dan tadi sudah saya sampaikan bahwa hasyarat ini para ulama ya, mayoritas ulama itu sepakat itu haram. Alasannya khoba'is ya. Khoba'is dasarnya adalah firman Allah wa yuharrimu alaihimul khoba'is, menjijikkan. Nah, gitu. Terus, kalau gini Pak Ustadz, ada yang beranggapan saya tidak jijik, terus hukum menjijikkan itu diambil dari siapa? Kan kadang lah aku tidak nggak gilo, nggak jijik, apakah berarti saya boleh makannya ketika saya tidak menganggap dia itu menjijikkan? Bagaimana nih? Jadi yang dibuat parameter ya, atau yang dibuat tolak ukur menjijikkan atau tidak itu bukan apa? Satu orang bukan per individu, itu bukan, tapi itu yang dibuat tolak ukur itu adalah orang Arab gitu. Orang Arab. Jadi dalam kitab-kitab fikih itu yang dibuat standar menjijikkan atau tidak itu orang Arab. Kalau gitu. Di Arab sana tidak ada hewan itu, apakah bisa dikiaskan ke sejenisnya gitu? Ya entah kalau seperti itu gitu. Jadi yang jelas untuk masalah kepompong gitu. Ini alasannya itu menjijikkan gitu. Dan di dalam kitab-kitab fikih yang dibuat tolak ukur menjijikkan itu bukan individu tapi adalah ukuran orang Arab. Itu bagi mayoritas ulama gitu. Mayoritas ulama menafsirkan lafadz khoba'is gitu, atau ayat khoba'is itu seperti itu gitu loh. Ya nanti mungkin ada ulama lain ya, yang beda dalam penafsiran kan itu, tapi mayoritas seperti itu dalam menafsirkan khoba'is. Jadi kesimpulannya ya haram ya. Kalau saya setuju, kalau saya sendiri ya dasarnya kan nggak doyan gilo ya, nggak usah lah gilo jijik. Berarti gimana? Kalau ada netizen punya pandangan lain atau punya pendapat lain, itu lebih baik pandangan itu harus diambil dari kitab ya Ustaz, bukan dari pemikiran sendiri-sendiri. Ketika hanya berdasarkan pemikiran sendiri, tidak diambilkan referensi dari kitab ini, nanti kan semakin meluber. Ya yang penting itu ada dasarnya kitab yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kitab-kitab cara istilah santri itu kitab-kitab muktabaroh yang bisa diperhitungkan, yang ya dipertanggungjawabkan kebenarnya, karena kitab itu memang berdasarkan ulama-ulama yang memang berkompeten. Seperti kalau mazhab Syafi'i itu kitab-kitab yang jelas bisa dipertanggungjawabkan ya seperti kitab Fathul Mu'in, kitab Fathul Qorib, Al-Bajuri, Fathul Wahab, Tuhfah, Nihayah, Hujairumi Alal Khotib dan lain-lain itu. Jadi seperti itu artinya metode cara mencari hukumnya zaman sekarang ya, yang bermadzhab Syafi'i itu ya harus seperti itu kan gitu. Karena ya meskipun itu bukan Syafi'iyah nggak apa-apa, yang penting itu ada kitab-kitabnya ulama yang masih di dalam lingkup madzhab 4 itu nggak apa-apa, gitu. Nggak terlalu sempit kita itu.
gimana? Sudah terima hijab haram itu? Ya, Ya, memang itu. kalau seperti itu. ada ulama katakanlah contoh Pak Ustadz, tolong dicarikan lah ini kadung suka banget ya kan ada tuh orang itu daripada makan daging ayam, daging anu itu nggak suka, akhirnya lebih suka makan kepompong kadung ini kadung lauk sejak kecil Pak Ustadz. Kalau dicarikan referensi agar dia gitu ya banyak ada pencerahan sedikit lah, itu masa nggak ada Pak Ustadz? Sudah istilah sudah hobi, ya, sudah canduan hobi banget lagi. ketika Sudah hobi. lihat kepompong jati itu Umpama disuruh meninggalkannya sudah nggak bisa ya kayak nggak bisa. Ya ini yang susah. Senengane sampean mesti gula sing penak-penak. Saya itu pernah dinasihati guru saya waktu di pondok itu. Iya. Pripun Pak Ustadz? Jadi wong aja gampang golek khilaf. Golek khilaf itu ya golek selalu mencari hukum-hukum yang mudah gitu loh. Nanti bahayanya itu kan kita kita itu lama-kelamaan bisa mengentengkan ya istilahnya. Menggampangkan hukum. Jadi selalu cari yang mudah. Nah, kan nggak seperti itu. Kan itu kalau kita itu selalu cari hukum yang mudah tujuannya untuk menggampangkan itu nggak baik kan, nggak baik. Gitu ya? Boleh ya nggak apa-apalah kita ya nggak baik lah, ya nggak apa-apa tapi nggak baik gitu. Nanti suwi-suwi ya rata tepak lah. Ya kita nggak apa-apa cari yang mudah tapi dalam rangka solusi. Solusi itu ketika dalam keadaan yang terpepet itu ya memang harus seperti itu. Jadi ketika keadaan terpepet urutannya seperti ini gitu. Jadi pertama dalam keadaan kepepet itu kita mencari qaul atau pendapat yang ringan, yang memperbolehkan. Walaupun pendapat yang lemah asalkan masih di dalam lingkup 4 mazhab ya itu lebih baik gitu. Lebih baik seperti itu daripada nanti daripada nanti ngawur kan gitu, cari gandolan lah gitu. Ketika sudah nggak ada qaul gitu, sama sekali nggak ada qaul yang memperbolehkan misalkan gitu, dari 4 mazhab itu sama sekali nggak ada, kayak kepepet tenan gitu. Kayak kepepet tenan, darurat istilahnya. Ya ketika darurat barang yang haram pun jadi halal. Tapi darurat ini darurat ini enggak sekedar aku wis lowe, enggak seperti itu. Darurat itu sampai wis mati atau hampir mati itu. Keadaan seperti itu makan babi pun boleh. Bahkan wajib ketika adanya hanya babi. Berarti ibaratnya di tengah padang pasir tidak ada apa-apa, wis tidak bisa melanjutkan perjalanan, adanya hanya makanan yang bisa niku berarti niku katakan bisa dikategorikan darurat ya. Darurat istilahnya nyawa wis gawing gitu nggih. Wis gawing lek ra dipangan niku ya melayang. Tapi kan adanya daging babi, padahal daging babi itu sudah ijma'ul ulama niku haram. Sehingga ada yang celah untuk memperbolehkan. Jadi satu-satunya yang ulama sepakat nggih niku haram dikonsumsi adalah daging babi. Berarti kalau entong wau dikategorikan darurat karena pengen mangan masih belum boleh ya, karena masih ada lauk lain ya. Ya kalau hukum yang artinya pendapat yang muktamad ya, yang mayoritas ya hukumnya haram. Tapi kalau memang istilahnya ya sampean ngengkel ae ya solusi ya malah tak omongin nggih. Tak anggap itu makan entong itu katakanlah orang itu aku darurat dilarang makan. Enggak enak makan. Nggak percaya. Takut lapar, nggak bisa ya? Takut lapar nggak bisa. Cuma ginilah ya, nggak apa-apa. Tapi kalau memang sampean cari solusi seperti itu dan sampean kan ngengkel, ini memang ngeten. Jadi itu tadi sudah saya katakan. Jadi makanan niku yang jelas-jelas ulama sepakat atau ijma niku haram, wis nggak bisa dibantah lagi ya. Dicarikan jalan keluar ya nggak bisa, ya ora dipangan. Ora dipangan itu adalah babi. Selain itu insya Allah masih ada celah lah, ada celah dan ada ulama yang memperbolehkan. Contoh entung ini ternyata
kembali lagi sama seperti bekecot. Ada sebagian ya, ulama Malikiyah mengatakan sebagian saja. Karena itu khilafnya itu detail banget. Saya katakan sebagian itu saja. Tidak kesemuanya. Sebagian ulama mazhab Maliki itu ada yang memperbolehkan mengkonsumsi entung. Mengkonsumsi entung. Nah, ini cocok ini sejak ya. Nah itu, nah ini wis cocok. Nanti saya garis bawahi Ustaz. Ini karena ada ya, bagus ini. Gini, jadi saya ambilkan, saya carikan ya. Iya. Yang kitab Malikiyah. Karena kaulnya sangat sedikit, mungkin carinya agak sulit gitu Ustaz ya. Jelimet gitu ya. Di Malikiyah gitu. Adud. Nah ini. Ya. Jadi dalam kitab Hasyiah Asawi Ya. Hasyiah Asawi itu kalau nggak salah pengarangnya Syekh Dardiri, ya. Syekh Dardiri mazhab Maliki. Itu. Di situ dikatakan pertama al-mubah. Jadi al-mubah maksudnya makanan yang mubah, yang halal ikhtiar aklan au surban. Jadi dalam keadaan tidak kepepet. Ya. Ini enggak kepepet, dalam keadaan tidak kepepet, dalam keadaan normal saja. Itu adalah jadi pokok hayawan yang di situ ma'umilat fihi az-zakah. Jadi hayawan yang di situ sudah disembelih. Nah, terus saya lanjutkan langsung saja mahalus baiknya atau intinya yang disembelih seperti apa? Seperti na'am. Na'am itu ya sapi, kambing, unta, ya, burung-burungan, watoirin dan burung-burungan ya. Dan seterusnya sampai wakhosasi ardin. Wakhosasi ardin itu ya atau hasyarati ardin. Jadi hasarat tadi. Itu termasuk hayawan-hayawan yang halal dimakan. Artinya asalkan disembelih. Wa khosasi ardin ka'akrobin. Tapi ini catatan ya, saya tegaskan lagi, ini Malikiyah lah. Sebagian Malikiyah ya. Enggak, hanya sebagian Malikiyah adalah karena kitab Asawi ini karangan Imam Dardiri itu mazhabnya Maliki. Ka'akrobin wa khunfasa. Akrob kalau jengking, khunfasa apa itu? Khunfasa. Khunfasa apa jenis kumbang atau apa itu? Kalau nggak salah wajundabin, wabanati wirdanin, wanamlin, wadudin. Nah, wanamlin, wadudin. Sampai memasukkan semut, wadudin. Dud niku jenis uget-uget. Iya. Nah, Set kan hampir sama. Nah, wadudin. Ini jenis hasarot. Itu juga halal dimakan. Wasusin. Nah, susin ini sejenis ngengat atau rayap. Ini halal dimakan menurut sebagian ulama Malikiyah, diantaranya adalah Syekh Dardiri. Tapi dengan catatan, ya, disembelih. Harus disembelih. Nah, itu jadi menurut mazhab Maliki itu yang menghalalkan semua makanan, ya. Semua makanan yang tidak ada nasnya. Karena gini Mas, ya, saya ulangi, saya tengah-tengah ya. Menurut mazhab Maliki niku tadi kan saya bicara masalah khobais nggih. Sampeyan menanyakan khobais. Khobais itu kan saya artikan yang menjijikkan. Dan tolak ukur menjijikkan itu adalah orang Arab. Nah, terus gimana dengan kata-kata khobais itu? Ternyata begini, di dalam mazhab Maliki menafsirkan arti wa yuharrimu alaihimul khobais, mengartikan arti khobais itu enggak sama dengan mazhab-mazhab lain, enggak sama dengan ulama lain. Jadi mereka atau beliau-beliau mengartikan khobais itu ada yang mengartikan pokok segala sesuatu yang membahayakan akal atau badan. Itu khobais. Nah, berarti segala sesuatu yang membahayakan akal atau badan itu haram jelas. Dan terus kemudian ada yang mengartikan khobais itu perkara sing jijikkan itu ya yang nasnya itu ada. Ada nasnya jelas disebutkan ini berarti itu khobais. Berarti yang jelas napa nasnya mengatakan itu muharramah, diharamkan niku khobais. Kalau enggak ada nasnya itu berarti enggak diharamkan.
Jadi mazhab Maliki dalam masalah makanan itu memang paling enak. Paling enak. Setelah saya amat-amati berbagai mazhab niku ternyata Maliki lah yang paling murah. Paling murah. Gitu. Jadi kalau mazhab Maliki niku saya masukkan kedut nggih. Masuk enggak? Kalau enggak masuk ya terserah. Kalau menurut saya itu entung bisa dimasukkan kedut dan itu kategori hasarot ya. Itu boleh dikonsumsi dengan catatan harus disembelih. Nah, Zaman tadi menanyakan menyembelihnya gimana nah, gitu itu. ya. Lah menyembelihnya Nah, itu menyembelih entung, menyembelih apa? Kan nggak ada lehernya, Ustaz. Nggih, Bagaimana bekecot. caranya? Nah, itu enggak sama nggih. Oh, Karena di situ dalam kitab apa itu saya lupa kitabnya tapi dijelaskan. Jadi cara-cara menyembelih niku macam-macam. ya. Untuk hewan-hewan yang punya leher, nah, itu ya harus lehernya harus niku. Nggih. Ya. Nah kemudian ada 3 macam kalau nggak salah. Nggih. Terus macam yang ketiga untuk hewan-hewan yang mala nafsalahu sa'ilatun. Jadi hewan kecil-kecil atau hasarot yang tidak punya darah yang mengalir, gitu. Secara kasat mata nggak ada darah yang mengalir, itu cara menyembelihnya sama dengan menyembelih belalang. Jadi belalang itu meskipun semua sepakat dalam hal kehalalannya, tapi kalau Maliki lebih berat, khusus belalang. Kalau Syafi'i niku dan yang lain selain Maliki, belalang niku nggak ada istilah disembelih, jadi masih batang boleh langsung dimaam seperti ikan. Tapi kalau Maliki, sebagian Maliki lah gitu aja, niku belalang pun harus disembelih. Sembelih ya. Dan enaknya Maliki, pokok kewan niku disembelih dan itu nggak berbahaya bagi tubuh, dan nggak ada nasnya jelas, nggak ada keterangan hewan apa gitu, niku halal, asal tidak membahayakan. Tidak membahayakan. Gitu loh. Kaidah utamanya Maliki seperti itu. Dan caranya menyembelihnya gampang, ya. Sama seperti menyembelih belalang. Jadi menyembelih belalang di situ di dalam kitab Al-Mudawwanah. Al-Mudawwanah ini juga Malikiyah. Di situ dikatakan wala tuqalu maitatul jarad wala mamata minhu fil budair wala yuqalu illa ma kuliat ra'suhu. Jadi seperti napa belalang ya, itu nggak boleh dimakan menurut Malikiyah ya, kecuali sudah disembelih dengan cara kuliat, sirai dipotong, apa ndase di apa, nah, kepalanya diputus, atau suliko itu dicus atau dirobek lah, nah, dirobek bagian tubuhnya supaya mati ya, atau diplenet gitu ya. Atau kuliah di apa kan, digodok apa dipanggang, semacam itulah, atau digoreng langsung dalam keadaan hidup. Nah, itu digoreng langsung. Itu cara menyembelih napa hewan-hewan yang tidak punya darah yang mengalir, yang mana sebagian Malikiyah mengatakan halal mutlakon asalkan apa disembelih, caranya seperti itu menyembelihnya. Nah, paham ya? Nah, satu lagi, nggak cukup seperti itu, syaratnya biar halal, ya, itu ada qasdu. Qasdu itu ada tujuan, ada niat. Jadi niatnya ya menyembelih. Nah, misalkan apa kepompong atau entung itu entah gimana caranya, saya nggak tahu cara pengolahannya, mungkin digodok dulu ya atau langsung digoreng. Nah, pas ketika masukkan itu niat menyembelih. Niat menyembelih ya, gitu ya. Niat menyembelih gitu. Nggak niat langsung dimasak gitu, berarti pokoknya, itu kan tidak niat. Ya niatnya menyembelih gitu. Kalau nggak ada qasdu, nggak ada kesengajaan untuk menyembelih. Nah, batang. Jadi nggak sengaja. Tak patah ini nggak ada kesengajaan menyembelih. Ya itu gimana ya dalam hatinya kan bisa toh. Yes menyembelih kan. Yes niat ibadah menyembelih gitu kan, ampe halale kan gitu. Berarti ya aturannya seperti itu. Cukup sulit juga ya Pak Siti. Enggak sulit sebenarnya ya. Kan kadang ya digoreng menyembelih, ketika tinggal mencari, dikasih tahu teman jenengan sing sudah kadung. Kalau mencari kemudian dimasukkan ke plastiknya nggak ada udaranya. Ketika dibawa pulang sudah mati, berarti itu kan masuk batang, belum diniati disembelih. Apa bisa? Ya kalau belum diniati disembelih ya batang, nggak boleh. Jadi kalau batang itu seperti itu, definisi batang menurut Malikiyah atau maita, nggak disembelih itu nggak boleh. Apapun kalau nggak disembelih nggak boleh. Sudah tahu ada apa kepompong mati, ya itu haram wis.
Ya cari yang kalau memang ingin mengikuti pendapat ini loh, cari yang hidup lagi terus mudah nanti dalam mematikan itu diniati apa menyembelih. Bahkan dut ya, atau set yang di dalam makanan ketika masih hidup ya, ini kalau Malikiyah loh ya. Kalau konsep Syafi'iyah lain lagi. Itu boleh dimakan dengan catatan sambil ngeremus atau sambil apa memamah ya, sambil apa? Mengunyah itu diniati menyembelih. Nanti halal. Nah, gitu. Ya. Jadi di dalam makanan kan gini, dut yang di dalam makanan itu ada pembicaraan yang khusus. Karena kan banyak sekali kan makanan-makanan atau buah-buahan yang ada dutnya, ada ulatnya itu. Itu dalam kitab dibahas secara khusus gitu loh ya. Nah, nanti kita bahas Pak Ustadz ya. Kita bahas untuk ketika dut itu sudah dipisah dari makanan, yaitu semua mazhab kecuali sebagian Malikiyah niku mengharamkan, nggak boleh dia. Tapi kalau Malikiyah boleh, cuma nanti napa disembelih dulu, caranya seperti itu, paham ya? Nanti rencang jenengan atau siapa sing memang sudah sangat dan nggak kena dikasih pengertian atau gimana gitu, ya saman carikan solusi itu saja. Niatono beleh gitu, beleh. Tapi kalau sampean sudah tahu keadaannya wis kadung mateng ya udah, nggak apa-apa artinya ikut mazhab Maliki gitu loh maksud saya nggih. Tapi pesan saya ya, dan pesannya kitab ya, pesannya kitab fikih panggah ya, tetap jadi apa itu al khuruj minal khilaf mustahabun. Jadi dalam kaidah fikih jelas, jadi keluar dari khilaf artinya mengambil jalan tengah yang mana tidak akan bertabrakan dengan ulama manapun, tidak akan bertabrakan dengan Syafi'iyah, tidak akan bertabrakan dengan Malikiyah, Hanabilah dan lain-lain. Itu namanya al-khurud minal khilaf. Caranya al-khurud minal khilaf gimana? Ya nggak usah makan. Itu yang baik seperti itu. Mustahabun sunnah. Karena apa? Ketika kita nggak makan, seandainya itu benar-benar halal, hakikatul amri loh ya. Indaullah niku halal. Kan ya nggak apa-apa, mau halal itu kan nggak wajib. Berarti nggak makan juga apa-apa kan? Seandainya benar-benar haram kan kita juga aman kan gitu. Niku jalan tengahnya seperti itu. Tapi ya kembali kepada ya masing-masing individu. Tapi saya kasih solusi kalau memang benar-benar pengen mangan, ya, ingin makan seperti itu. Ya, saya nggak menganjurkan untuk mengentengkan hukum loh ya. Tapi memang ada ulama Malikiyah niku yang menghalalkan jenis hasarat apapun selama tidak membahayakan bagi kesehatan atau bagi akal dan secara nafsu ya, itu apa ya suka nggak gila lah gitu. Itu ada keterangannya seperti itu. Ya, saya nggak menganjurkan loh, cuma ada keterangan seperti itu. Jadi kalau ingin mengikuti ya kita taklid kepada sebagian mazhab Maliki, dan carane dengan apa ya dimatikan dulu, dibunuh dulu dengan niat menyembelih. Caranya seperti itu. Hati-hatinya lagi baca bismillah. Baca bismillah. Nah gitu. Paham ya? Alhamdulillah sangat mencerahkan sekali pembahasannya. Nanti apabila ada netizen punya pendapat lain, Pak Ustadz, nanti kalau ada yang bertanya dengan argumennya sendiri siap dijelaskan kembali ya? Oh nggih, insya Allah nggak apa-apa. Ini kalau masalah fikih, masalah hukum ini beda pendapat ini sudah sudah artinya sudah biasa, dan harap semuanya semuanya saja netizen atau ya, pemirsa niku ya apa ya berpikiran luas dan bisa mengerti dan bisa memaklumi. Kalaupun panjenengan pemirsa niku beda pendapat atau enggak sama pendapatnya, asalkan nanti ada dasar yang jelas, dan kalau mungkin saya ada kesalahan boleh silahkan dikritik di kolom komentar atau apa, boleh. Kalau memang saya salah ya besok saya nasah kembali atau yang penting saya ralat kembali, nggak apa-apa. Ilmu itu objektif lah. Yang penting kalau mengomentari atau memberikan masukan, kalau bisa
ambil referensinya dari kitab apa, ya gitu. terus halaman berapa, biar kita bisa saling. Saya justru suka sekali kalau wawasan. ada yang seperti itu. Kalau memang saya nyata-nyata salah ya saya taslim, ya. Besok diralat kan gitu. Tapi insya Allah ini begitu ya. Jadi ada sebagian mazhab Maliki yang memperbolehkan. Pokok nggak membahayakan loh Pak. Masalahnya saya nggak tahu itu membahayakan tubuh atau tidak, saya nggak tahu ya. Jadi syaratnya kan nggak membahayakan badan atau akal. Membahayakan akal ya yang memabukkan itu seperti kecubung. Nah, kecubung itu jelas haram itu. Alasannya membahayakan akal itu. Kalau hewan ada bisanya. Nah, betul sekali. Itu kan sangat membahayakan jelas ya. Haram, ada bisanya dan membahayakan. Tapi kalau sekira dia itu bisa menjinakkan bisa atau apa yang mau jenenge, bisa racun ya. Racunnya. Ya bisa jadi halal lagi karena mudirnya itu sudah hilang kan gitu. Tapi besok saja dilanjut besok saja gitu masalah pembahasannya sangat seru. Nanti kita mungkin lebih spesifik ya pembahasannya satu-satu Ustaz. Sekarang kita membahas entung, kemudian besok lagi ada pertanyaan mengenai hewan lain apa gitu yang masih janggal bisa kita buat pembahasan biar menambah wawasan sehingga ketika punya banyak referensi kan pikiran kita ini tidak dangkal gitu Ustaz ya. Tidak menghukumi orang secara berlebihan dan ya begitulah karena orang tidak tahu sehingga suka mengecek dan lain sebagainya itu. Mungkin sekian Ustaz ya pembahasan kita. Nanti kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Apabila ada netizen atau pemirsa channel ini yang ada pertanyaan tentang seputar hukum fikih, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih Pak Ustadz. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.